warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Perkenalkan, nama Sensei Hana dari PPL UPI Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melakukan PPL di SMAN 24 Bandung. Nah, bagaimana kabar kalian di masa pandemi ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Meski kalian belum pernah mengikuti kegiatan KPM di sekolah, saya harap kalian dapat menciptakan suasana belajar di rumah seperti kalian belajar di sekolah ya. Tetap semangat, oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absensi, seperti biasa kalian bisa mengisinya di LMS, dan itu jangan lupa ya. Nah, untuk sekarang, kita lanjut ke bahasan materi kita minggu ini. Oke, minasan. Materi pelajaran kali ini, Sensei akan menjelaskan tentang Donna fuku wo kite imasu ka? Coba sebelum kita lanjut ke materi, Sensei ingin tahu, apa ada yang mengerti apa arti dari Donna fuku wo kite imasu ka? Jadi, Donna fuku wo kite imasu ka adalah jenis pakaian apa yang Anda kenakan. Kenapa di sini memakai donna? Karena donna di sini itu untuk menanyakan suatu keadaan. Keadaan seperti apa? Nah, di sini kita belajar menanyakan keadaan seseorang memakai sesuatu, baik itu di kepala, di badannya, di kakinya, dan aksesoris-aksesorisnya. Fuku di sini menunjukkan kata benda yang sedang kita pakai. Nanti, fuku ini bisa kalian ubah dengan kata benda lain sesuai dengan keadaan yang kalian pakai. Kemudian, o di sini menunjukkan partikel untuk menghubungkan objek dan predikat. Karena seperti yang kalian ketahui, bahasa Jepang itu susunan pola kalimatnya adalah subjek, objek, dan predikat. Dan di sini, kata kerjanya memakai pola kalimat teimasu. Nani-nani teimasu, yang menunjukkan sedang melakukan. Untuk materi ini, menunjukkannya itu sedang memakai. Kemudian, sedangkan ka dari imasu ka ini, seperti yang kalian ketahui, itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi, donna fuku wo kite imasu ka adalah jenis pakaian apa yang Anda kenakan. Di sini, mari kita berlatih menyebutkan pakaian dan aksesoris, serta ungkapan berpakaian agar dapat menanyakan dan menginformasikan mengenai pakaian atau aksesoris yang dipakai oleh seseorang. Nah, tujuan pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi terkait menyatakan memakai sesuatu di tubuh. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi terkait menyatakan memakai sesuatu di tubuh. Oke, jika kalian sudah mengerti makna dari judul tadi yang sudah Sensei jelaskan, sekarang kita akan masuk ke dalam slide yang menjelaskan kosakata-kosakata baru tentang pakaian atau fuku. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada 3 gambar. Yang pertama ada kaos, yang kedua ada kemeja, dan yang ketiga ada jaket. Nah, apa sih bahasa Jepang dari kaos ini? Bahasa Jepang dari kaos adalah tisatsu. Tisatsu, atau ini untuk bahasa Jepang ya. Tisatsu. 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 Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Tisatsu.
tisatsu, yang artinya kaos. Nah, tisatsu di sini ini tuh adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, seperti yang kita tahu adalah t-shirt, t-shirt. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang menjadi tisatsu, いいシャツ、 tisatsu. Kemudian di sini di gambar kedua, kalian dapat melihat ada kemeja ya. Nah, kemeja ini apa sih bahasa Jepangnya? Kemeja ini bahasa Jepangnya satsu. Satsu atau kalau dalam bentuk audionya シャツ、 satsu. Coba kita sebut bersama-sama. シャツ、 Satsu. Yang artinya adalah kemeja. Nah, satsu di sini juga, ini tuh dari kata serapan juga. Kalau dalam bahasa Inggris itu search. Nah, kata serapan dari bahasa Inggris ini diubah ke dalam bahasa Jepang menjadi satsu. Satsu. Kemudian, di gambar ketiga ini, seperti yang bisa kita lihat ada jaket. Nah, apa sih bahasa Jepang dari jaket? Itu sendiri ya. Bahasa Jepang dari jaket adalah jaketto. Jaketto. Yang artinya adalah jaket. Nah, untuk audio itu sendiri dari jaketto adalah ジャケット、 jaketto. ジャケット、 Jaketto. Nah, ayo kita sebut satu-satu lagi ya. Tisatsu. Tisatsu. Satsu. Satsu. Jaketto. Jaketto. Nah, untuk sampai sini, kalian kalau bisa hafalkan ya ini, untuk supaya nanti kalau kalian buat kalimat itu lebih mudah kalau kalian hafal dengan kosakata-kosakata baru ini, oke? Oke, berikutnya pada slide ini, kalian dapat melihat ada dua gambar yang biasa kalian kenakan dari pinggang ke bawah ya, atau pakaian bawah. Kalau yang sebelumnya tadi, yang di slide sebelumnya itu kan pakaian atas dari pinggang ke atas ya. Sekarang, bagian fuku pakaian bawah ya. Kalian dapat melihat di sini gambar pertama ada rok, dan di gambar kedua ada celana ya. Nah, apa sih untuk bahasa Jepang rok itu sendiri? Nah, bahasa Jepang dari rok adalah sukato. Sukato. Ini juga sama dari kata serapan, seperti yang sebelumnya ada jaketto, ada tisatsu, dan satsu. Ini juga sama kata serapan dari bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, sukato itu adalah skirt. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang menjadi sukato, yang artinya rok. Untuk audionya sendiri seperti ini. スカート、 Sukato. スカート、 Sukato. Coba kita sebut bersama-sama ya. スカート、 Sukato. Nah, kemudian di gambar kedua ini, kalian jelas tahu ini adalah celana ya. Nah, apa sih untuk bahasa Jepang dari celana itu sendiri? Bahasa Jepang dari celana adalah zubong. Zubong. Untuk audionya seperti ini. ズボン、 Zubong. ズボン、 Zubong. Nah, zubong ini sendiri, ini tuh kata serapan tapi bukan dari bahasa Inggris. Kalau tidak salah, kata serapan ini tuh berasal dari kata Prancis. Namun kalau dalam bahasa Prancis, zubong itu untuk menyebut rok, bukan celana. Nah, tapi ada juga yang mengatakan kalau misalnya kata serapan ini atau gairaigo ini berasal dari bahasa Arab yang berarti longgar. Zubong ini sendiri artinya celana. Kemudian pada slide selanjutnya ini, kita akan memasuki bagian aksesoris atau fujakuhin. Yang sebelumnya tadi kan di dua slide sebelumnya kita sudah membahas tentang pakaian nih. Nah, sekarang kita membahas aksesorisnya. Nah, aksesoris yang terdapat di slide ini ada dua gambar. Ada topi dan ada kacamata. Dan keduanya ini adalah bagian yang
di bagian kepala kalian ya, yang dipakai di bagian kepala kalian. Nah, apa sih untuk bahasa Jepangnya itu sendiri dari topi dan kacamata ini? Untuk kosakata bahasa Jepang topi, itu bahasa Jepangnya adalah boshi, boshi, atau audionya 帽子、 boshi. Coba kita ini ya, katakan bersama-sama ya. 帽子、 Boshi, 帽子、 boshi, yang artinya adalah topi. Kemudian di gambar kedua ini ada kacamata. Nah, apa sih bahasa Jepangnya dari kacamata? Bahasa Jepang dari kacamata itu sendiri adalah megane, megane, atau audionya メガネ、メガネ、 kita sebut bersama-sama ya, メガネ、 megane, メガネ、 megane, yang artinya adalah kacamata. Nah, sampai sini kalian hafalin lagi ya ini untuk kosakata aksesoris. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam aksesoris, masih sama ya, masih aksesoris. Nah, di sini kalian dapat melihat ada dua gambar. Yang pertama ada jilbab dan dasi. Nah, jilbab ini sendiri masih yang dikenakan di kepala kita ya. Kalau misalnya untuk dasi sendiri, ini tuh bagian yang menggantung, kayak aksesoris yang menggantung. Nah, untuk bahasa Jepang dari jilbab dan dasi itu sendiri apa sih? Nah, kosakata bahasa Jepang untuk jilbab itu sendiri adalah hijabu, hijabu, atau audionya seperti ヒジャブ、ヒジャブ、 kita sebut bersama-sama ya, ヒジャブ、 hijabu, ヒジャブ、 hijabu. Oke, nah artinya adalah jilbab. Kemudian di gambar kedua ini kalian bisa melihat ada dasi. Nah, apa sih bahasa Jepang dari dasi itu sendiri? Bahasa Jepang dari dasi adalah necktie. 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 Nah, untuk audionya itu sendiri adalah ネクタイ、 necktie. Kita sebut bersama-sama ya, ネクタイ、 necktie. Yang artinya adalah dasi. Nah, coba kita ulangin lagi ya, ucap ulang lagi ya untuk hijabu dan necktie. Ayo kita sebut baru bersama-sama ya. Hijabu, hijabu, necktie, necktie. Oke, bagus. Jangan lupa seperti biasa, kosakata-kosakata ini hafalkan, oke? Oke, kalau misalnya kalian sudah hafal kosakata yang sebelumnya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Tetap aksesoris. Nah, kalian dapat melihat di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar shawl, dan yang kedua ini ada gambar kalung ya. Ini tuh adalah kalung. Macam-macam kalung, oke? Nah, untuk kosakata dari shawl itu sendiri, bahasa Jepangnya apa sih? Nah, bahasa Jepang dari shawl adalah sukafu. Sukafu. Untuk audionya seperti スカーフ、スカーフ、 Oke, kita sebut bersama-sama ya. スカーフ、 Sukafu. スカーフ、 Sukafu. Yang artinya adalah shawl. Ini juga sama dari kata serapan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris itu scarf. Kemudian di gambar kedua, kalung-kalung ini, apa sih kosakata untuk bahasa Jepangnya? Nah, bahasa Jepangnya itu adalah necklace. Necklace. Ini juga sama dari kata serapan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya itu necklace, oke? Untuk audio dari kalung ini sendiri adalah ネックレス、ネックレス、 kita sebutkan bersama-sama ya. ネックレス、 Necklace. ネックレス、 Necklace yang artinya adalah kalung. Ini hafalkan lagi.
Tadi udah nih untuk aksesoris bagian kepala, bagian untuk yang menggantung-gantung seperti kalung, apalagi tadi scarf dan dasi. Nah, sekarang kita masuk ke aksesoris di bagian bawah atau di bagian kaki nih. Kalian juga tahu ini ada 3 gambar ya, dan kalian juga pasti tahu ini ada sepatu, ada kaos kaki, dan ada sendal. Nah, sekarang kita akan mempelajari kosakata baru untuk bagian kaki ini ya. Untuk bahasa Jepang dari sepatu itu sendiri adalah kutsu. Kutsu, yang artinya sepatu. Untuk audionya adalah 靴、靴、 kutsu. Kita sebutkan bersama-sama ya. 靴、 Kutsu, 靴、 kutsu. Oke. Nah, kemudian di gambar kedua di sini, kalian dapat melihat ada kaos kaki. Nah, kosakata kaos kaki itu sendiri untuk bahasa Jepangnya adalah ketsushita. Ketsushita. Atau audionya 靴下、 ketsushita. 靴下、 Ketsushita. Coba kita sebutkan bersama-sama ya. 靴下、 Ketsushita. 靴下、 Ketsushita. Ya, artinya adalah kaos kaki. Kemudian, gambar terakhir ini ada sendal. Nah, apa sih bahasa Jepang dari sendal itu sendiri? Bahasa Jepang dari sendal adalah sandaru. Sandaru atau audionya サンダル、 sandaru. サンダル、 Sandaru. Kita sebutkan bersama-sama ya. サンダル、 Sandaru. サンダル、 Sandaru. Yang artinya adalah sandal. Oke, di sini kalian hafalkan lagi kosakata-kosakata barunya untuk aksesoris. Sekarang kita masuk ke dalam pola kalimat bahasa Jepang memakai ya. Nah, di sini tuh kata benda, pakaian atau aksesoris, lalu kata kerja. Kata kerjanya itu seperti ini, kite, kakete, kabute, haite, shite, imasu. Kata benda, pakaian atau aksesoris, kite, imasu misalnya. Kata benda, pakaian atau aksesoris, kakete, imasu. Kayak gitu ya. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan benda yang dikenakan atau dipakai. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja yang digunakan hanya memakai saja. Sedangkan dalam bahasa Jepang perlu dibedakan penggunaan kata kerjanya ini kayak tergantung barang yang kalian pakai. Jadi, kalau misalnya kalian pakai topi atau pakai shawl, itu kata kerjanya ini beda, pasti beda, oke? Nah, di sini ada contohnya nih. Contohnya itu, minasan wa tsukato haite imasu. Atau, minasan memakai skirt. Bahasa Indonesianya apa ya? Skirt, rok. Minasan memakai rok, oke? Oh iya, seperti yang kalian tahu, bahasa Jepang itu, hukum bahasa Jepang itu menggunakan hukum subjek, objek, predikat. Nah, kalian lihat ini contoh ini juga sama. Untuk ungkapan dalam memakainya juga sama. Nah, minasan wa tsuka atau haite imasu untuk kata bendanya atau pakaian aksesoris ini itu kan tsukato. Nah, kemudian kata kerjanya ini haite imasu. Yang di sini ini setelah kata benda pakai atau aksesoris kata kerja. Nah, minasan memakai rok. Subjek, kemudian ungkapan memakainya yang haite imasu itu, oke? Sampai sini sudah paham belum? Oke, bagus ya, sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pada slide selanjutnya kita akan masuk ke dalam catatan. Catatan yang dari pola kalimat sebelumnya, dari slide sebelumnya, dari pola kalimat memakai. Nah, tadi kalian sudah lihat kan di slide sebelumnya itu ada kata kerja kite, kakete, kabute, haite, dan shite. Dan tadi juga saja sudah menjelaskan kan kalau misalnya kata kerja itu
tergantung apa yang kalian gunakan, barang apa yang kalian gunakan, dan situasinya ya. Nah, di sini Sensei akan menjelaskan kata kerja yang tadi kita sudah lihat sebelumnya ya. Kita akan bahas di sini, Sensei akan bahas di sini secara rincinya. Nah, yang pertama ada kiteimasu. Kiteimasu. Nah, kiteimasu itu sendiri, ini tuh artinya itu sama memakai, cuman ini tuh untuk yang mengenakan baju bagian atas, kayak baju atasan gitu, baju secara umum, yaitu ada kemeja, jaket, sweater, kaos, oke? Untuk contoh kalimatnya nih ya, Sensei akan memberikan contoh kalimat dari kiteimasu ini. Contohnya itu seperti jaket to kiteimasu. Jaket to kiteimasu. Yang artinya adalah mengenakan jaket. Kemudian ada tisatsu o kiteimasu. Tisatsu o kiteimasu. Yang artinya menggunakan t-shirt. Nah, kemudian di nomor 2 ini ada kaketeimasu. Kaketeimasu. Nah, kaketeimasu ini bukan buat memakai kacamata aja ya. Kaketeimasu ini memakai, tapi benda-benda yang menggantung di tubuh kalian. Contohnya itu ya seperti kalung, dasi, atau tas yang menggantung, tas selendang atau tas apa, pokoknya yang menggantung di tubuh kalian. Ini juga kacamata termasuk kan ya. Kacamata juga sama termasuk yang menggantung di tubuh kalian. Nah, untuk contoh kalimatnya, kacamata itu bahasa Jepangnya megane kan. Jadi untuk contoh kalimat, megane o kaketeimasu. Megane o kaketeimasu, yang artinya memakai kacamata. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Ke bagian ketiga ini. Kabutteimasu. Kabutteimasu. Yang artinya itu sama, tetap memakai, tapi ini tuh yang sesuatu yang menutupi kepala kalian. Contohnya itu kayak topi, jilbab, atau helm. Pokoknya apapun yang menutupi kepala kalian itu kita pakai kata kerjanya menjadi kabutteimasu. Oke? Contoh kalimatnya nih ya. Jilbab. Jilbabu o kabutteimasu. Yang artinya mengenakan hijab. Oke? Oke, kalau misalnya sudah 3 ini udah hafal, kita langsung masuk ke nomor 4. Ada kata kerja haiteimasu yang sama-sama artinya memakai, cuman di sini tuh mengenakan untuk ini dari pinggang ke bawah ya, untuk seperti kayak rok, celana, sepatu. Pokoknya bagian bawah dan bisa buat alas kaki. Ini kan sepatu ya, sepatu, kaos kaki atau sendal yang kayak tadi. Nah, saya akan memberikan contoh kalimatnya. Misalnya contoh kalimatnya zubong o haiteimasu, yang artinya menggunakan celana. Kemudian misalnya sukato haiteimasu, memakai rok, tuh seperti contoh yang pada slide sebelumnya ya, yang ninasang wa sukato haiteimasu kan tadi contohnya seperti itu. Kemudian bisa kutsu o haiteimasu atau menggunakan sepatu. Oke, selanjutnya yang di nomor 5 ada shitteimasu. Shitteimasu yang artinya memakai dasi, aksesoris atau jam. Ini pokoknya kayak aksesoris gitu. Oke, sekarang pada slide berikutnya Sensei akan memberikan contoh pola kalimat supaya kalian tidak pusing apa yang Sensei jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalian bisa terbayang dengan contoh-contoh pola kalimat di sini. Nah, lihat, coba kalian perhatikan gambar di sini, oke? Di sini ada seorang wanita yang memakai topi dan memakai rok. Coba kita buat kalimat wanita ini memakai rok. Tadi rok itu bahasa Jepangnya apa? Sukato kan? Ya, sukato. Oke, bagus. Nah, bahasa Jepang rok itu sukato. Nah, sekarang memakai rok jadi apa?
Ya, suka to haiteimasu. Haiteimasu ya pakainya. Jangan yang lain, haiteimasu. Kenapa? Karena ini bagian bawahan. Oke. Jadi, kalau misalnya dibuat kalimat, nah, Nia-san wa suka to haiteimasu. Oke. Nia-san memakai skirt atau rok. Berikutnya kita lihat di sini Nia-san sedang memakai topi. Nah, coba kita buat kalimatnya, pola kalimatnya. Tadi topi bahasa Jepangnya apa? Apa? Boshi. Ya, bagus. Boshi. Nah, sekarang memakai topi. Ini di bagian atas ini, di bagian kepala. Apa coba bahasa Jepangnya? Kaburi, kabutte, oke? Kabutte imasu. Jadi kalau misalnya dibuat kalimatnya menjadi Hai, Nia-san wa boshi o kabutte imasu. Yang artinya Nia-san memakai topi. Oke, bagus. Selanjutnya di sini sama ada contoh pola kalimat lagi nih. Nah, coba kalian perhatikan di sini gambar seorang wanita ya. Dia sedang memakai celana, kemudian sepatu, dan kacamata. Coba sekarang kita buat kalimatnya lagi. Dari celana dulu deh. Perempuan ini memakai celana ya. Memakai celana, coba. Celana tadi bahasa Jepangnya apa? Iya, zubong. Zubong. Oke. Sekarang memakai celana. Jadi, iya, zubong o haite imasu. Oke, bagus. Jadi, kalau misalnya dibuat kalimat menjadi Dewi-san wa zubong o haite imasu. Oke, bagus. Sekarang bagian, apa ya? Saya agak lupa untuk next slide-nya. Sepatu kayaknya. Coba buat kalimat untuk sepatu dulu deh. Oke. Tadi sepatu apa bahasa Jepangnya? Kutsu. Ya, bagus. Kutsu. Nah, kalau misalnya dibuat memakai sepatu, hai. Jadi, Dewi-san wa kutsu o haiteimasu. Ini sama ya, karena di bagian pinggang ke bawah itu pakai haite. Sama kayak tadi rok juga, haite. Zubon o haiteimasu, kutsu o haiteimasu. Oke. Nah, kemudian di sini ada ini nih, apa? Bagian kacamata ini, di bagian kepala ya. Tapi ini bukan di bagian kepalanya, maksudnya ini tuh termasuk yang menggantung, aksesoris-aksesoris yang menggantung, oke, yang menggantung di tubuh kalian. Coba bahasa Jepang kacamata tadi apa? Apa? Iya, megane. Megane. Oke, sekarang memakai kacamata. Jadi apa? Iya, bagus. Megane o kakette imasu. Megane o kakette imasu. Jadi kalau bisa dibuat kalimat menjadi Dewi-san wa megane o kakette imasu. Oke. Oh. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan ini. Nah, sampai sini sudah mengerti? Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya ya. Oke nih, sekarang di slide berikutnya kita tetap masuk ke dalam contoh pola kalimat, tapi yang bedanya di sini modelnya itu cowok. Yang tadi sebelum-sebelumnya dua sebelumnya itu kan cewek ya, sekarang cowok. Nah, kita sebut dia Raka ya. Nih, coba kalian perhatikan di sini Raka memakai dasi. Coba kalian buat kalimatnya. Raka memakai dasi. Tadi dasi apa bahasa Jepangnya? Ya, bagus. Necktie. Necktie. Sekarang memakai dasi. Nah, di sini dasi itu termasuknya ini ya, aksesoris. Aksesoris. Benda-benda kecil yang tadi yang terpasang di pakaian. Coba, kata kerjanya apa? Ya, necktie o shitteimasu. Necktie o shitteimasu. Oke. Jadi kalau dibuat kalimat menjadi Raka-san wa necktie o shitteimasu.
Nah, di sini juga Raka memakai ini jas. Jas tadi tidak disebutkan ya kosakatanya, tapi Sensei akan memberitahu di sini. Kalau misalnya bahasa Jepang dari jas itu sendiri adalah setsu. Setsu. Nah, kenapa setsu? Ini juga sama dari kata serapan bahasa Inggris. Yang kalau dalam bahasa Inggris itu sweet, sweet, diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang menjadi setsu. Raka-san wa setsu o kiteimasu. Ini tuh jas termasuk seperti kata kerja yang untuk jaket, kaos, sweater ya, yang dipakai di bagian atasan, oke? Sampai sini paham ya sekarang? Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat lagi dengan model yang sama yaitu cowok ya. Nah, di sini itu kalian dapat melihat ada scarf dan t-shirt. Coba buat kalimatnya. Coba buat kalimat untuk scarf dulu deh. Tadi scarf bahasa Jepangnya apa? Ya, bahasa Jepangnya scarf adalah sukafu. Sukafu. Jadi kalau memakai scarf, ini scarf termasuk yang menggantung ya. Yang menggantung di tubuh kalian. Tadi saya sudah jelaskan kan. Jadi, sukafu apa? Hai, ya betul, sukafu wo kaketeimasu. Ini ya, sukafu wo kaketeimasu. Ani-san wa sukafu wo kaketeimasu. Oke, sekarang bagian t-shirt. Ini, kaos, oke? Coba dibuat kalimatnya. Andi-san wa t-shirt o t-shirt o kiteimasu. Andi-san wa t-shirt o kiteimasu. Oke, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Dalam slide ini sendiri, kita masuk lagi ke contoh kalimat ya. Kenapa sih contoh kalimat terus? Supaya kalian bisa, oke? Supaya kalian paham. Nah, sekarang di sini contoh modelnya itu seorang wanita yang memakai jilbab. Oke? Coba kalian buat kalimatnya untuk jilbab. Tadi jilbab apa bahasa Jepangnya? Iya, betul. Jilbabu. Jilbabu. Hai, jilbab. Nah, jadi kalau misalnya memakai jilbab, apa bahasa Jepangnya? Jilbab itu sendiri termasuk yang menutupi kepala ya. Jadi apa tadi yang dipakai untuk menutupi kepala? Hai, jilbabu wo kabutteimasu. Betul, jadi untuk pola kalimatnya, jadi Ayu-san wa jilbabu wo kabutteimasu. Hai, sekarang dia memakai celana. Tadi apa? Tadi banyak loh contoh kalimat yang memakai celana. Iya, Ayu-san wa zubon o haiteimasu. Iya, betul. Ini ya untuk contoh kalimatnya. Oke, sampai sini mengerti? Ini yang terakhir kok, Sensei janji. Sampai sini ngerti ya? Sebelum ke selanjutnya nih. Iya, oke. Kemudian pada slide berikutnya, kita akan memasuki latihan kalimat. Di sini kalian bisa melihat dua soal ya. Coba perhatikan nomor 1 terlebih dahulu. Ali-san wa satsu o kiteimasu. Atau Ali-san memakai sepatu. Nah, kata benda di sini, satsu ini, bisa kalian ubah menjadi boshi, zubong, megane, atau necktie. Untuk kata kerja, kiteimasu ini kalian bisa memasuki dari kabuteimasu, haiteimasu, kaketeimasu, dan chiteimasu. Asal harus sesuai ya, seperti satsu kiteimasu, satsu o kiteimasu, atau memakai sepatu. Nah, untuk penggunaan boshi, Ali-san wa boshi o ini tuh kabuteimasu. Karena
di bagian atas ya, bagian kepala. Jadi, Alisang memakai topi. Kemudian untuk penggunaan zubong, Alisang wa zubong o haite imasu. Karena ini tuh di bagian pinggang ke bawah ya. Alisang wa memakai celana. Kemudian penggunaan megane o kakete imasu, atau menggunakan kacamata yang menggantung ya, kakete imasu itu. Kemudian untuk penggunaan necktie o shite imasu, atau memakai dasi. Nah, untuk kata kerja ini tuh kalian harus hafal. Oke? Kalau sudah hafal sih gampang untuk memasuki kata bendanya, untuk menyesuaikan kata benda dan kata kerjanya. Kemudian kita masuk ke nomor 2 ya. Kalian bisa lihat di sini ada Q&A. Yang menanyakan ini tuh seperti, Bisang wa dona fuku o kite imasu ka? Atau, Bisang, apa yang kamu kenakan? Kemudian dia menjawab, Tisatsu o kite imasu, zubon o haite imasu. Atau dia mengenakan t-shirt dan mengenakan celana. Nah, seperti di atas, kalian bisa mengubah kotak ungu ini disesuaikan dengan yang jawaban di bawah ya. Kayak contohnya seperti zubong o haite imasu, atau mengenakan celana. Tisatsu o kite imasu, atau mengenakan t-shirt. Sukato o haite imasu, atau mengenakan rok. Sama dengan hal yang berada di kotak hijau ini ya, hijau biru ini. Zubon o haite imasu, atau mengenakan celana. Jaket o kite imasu, atau mengenakan jaket. Dan ini juga sama, sukato haite imasu, jilbabu o kabutte imasu. Oh, tidak terasa ternyata sudah di slide akhir ya. Oke, sekarang kesimpulan. Oh, tunggu, sebelum kesimpulan, kalian sudah mengerti kan apa yang Sensei jelaskan tadi, apa materi dari Dona Fukuo Kite Imasu ini? Sudah paham kan semuanya? Hai, kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Kalau misalnya malu, di sini tanyakan aja langsung melalui WA Sensei, oke? Nah, jadi kalau sudah paham, jadi kesimpulannya ini di sini. Jadi kesimpulannya ya pada intinya karena bahasa Jepang memiliki banyak kesimpulan dari kata kerja memakai, dan ini tuh perlu disesuaikan dengan barang apa yang kalian pakai dan situasi dari barang yang kalian pakai tersebut. Jadi mau tidak mau kalian harus menghafal kosakata dan kata kerja yang tadi sudah Sensei berikan ya. Yang seperti kabute imasu, haite imasu, kite imasu, itu kalian harus hafalkan, oke? Dan kosakata barang-barangnya juga, kayak zubong, megane, necktie, oke? Itu kalian harus hafalkan. Karena kunci dari berbahasa itu adalah kosakata, oke? Kalau kalian sudah mengerti, kalian boleh di sini berlatih sendiri atau dengan teman kalian supaya lancar ya bahasa Jepangnya. Sensei juga memberikan kalian tugas. Nah, berikut di sini adalah tugasnya. Tugasnya sudah Sensei lampirkan di LMS ya. Kalian bisa cek di sana dan kerjakan, oke? Kerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, di sini ada previewnya nih. Soalnya buatlah kalimat sesuai dengan gambar berikut.
Tugasnya cuma segini kok, cuma sedikit ya. Cuma sedikit, kalian cuma disuruh membuat kalimat dari gambar-gambar di sini. Nih ada contohnya nih. Andi-san wa zumon o haiteimasu. Necktie o shiteimasu. Yang artinya Andi-san di sini memakai celana dan dia memakai dasi. Oke. Gampang kan? Kalian bisa kerjakan di sini nih. Untuk 4 orang lagi, untuk Ayu-san, Siti-san, Karin-san, dan Dewi-san, oke? Hai, untuk materi Dona Fukuo kita imaskan sampai di sini saja. Jika kalian ada pertanyaan mengenai materi ini, kalian bisa langsung tanyakan saja ke Sensei ya. Oke, Sensei harap kalian selalu jaga kesehatan, sehat selalu, tetap semangat meskipun kalian pembelajarannya dari rumah, dan sukses terus, oke? Hai, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kondo. Terima kasih.